pertanyaannya jangan lebih dari 3 menit. Baik, baik terima kasih Prof. Muti, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang saya hormati. Sesuai yang tadi disampaikan bahwa saya akan bertanya berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan. Dan pertanyaan ini akan terikat pada satu isu yang krusial yang juga menjadi amanat reformasi, yaitu pembatasan kekuasaan, perbaikan tata pemerintahan, dan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu timbul kecenderungan deinstitusionalisasi, di mana pejabat publik sulit membedakan keputusannya antara dirinya sebagai pejabat publik maupun dirinya sebagai privat. Apalagi kalau kemudian pejabat publik itu adalah pengusaha, di mana pengusaha juga menjadi pejabat publik, peng-peng. Akibatnya produk keputusannya, produk hukumnya cenderung ekstraktif, menggali sumber daya kita dan akhirnya menciptakan ketimpangan. Bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud meminimalisir ini di masa akan datang sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan? Kedua adalah tata pemerintahan. Sekarang muncul undang-undang ASN yang baru, di mana amanat reformasi adalah dwi fungsi ABRI itu dihapuskan dan itu menjadi amanat TAP MPR. Dalam undang-undang ASN yang baru, TNI dan Polri dimungkinkan masuk lagi ke jabatan ASN tertentu. Begitu pula sebaliknya, ASN bisa masuk ke TNI Polri. Prof. Mahfud kerap menceritakan bahwa setelah reformasi, korupsi kita terdesentralisasi. Apakah hal yang demikian ini justru tidak semakin mendesentralisasi korupsi kalau akarnya kembali dihidupkan? Dan yang ketiga, pertanyaan saya berkaitan dengan penegakan hukum. Kita ketahui bersama persoalan yang kerap kali timbul adalah penegakan hukum kita yang kerap kali terpolitisir dan tebang pilih. Sebab musababnya adalah kemandirian dari penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum kerap kali tidak mampu mandiri karena pengaruh tekanan politik atau pengaruh kepentingan politik dalam lembaga hukum itu sendiri. Sehingga independensi peradilan dan aparat penegak hukum lainnya menjadi semakin terdegradasi. Baik, saya minta tanggapan, mungkin itu menjadi pokok pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih Prof. Ibnu, pas 3 menit. Pak Ganjar, Pak Mahfud ada 7 menit untuk menanggapi dari Profesor Ibnu. Baik, negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, artinya punya konstitusi. Nah, konstitusi itu sebenarnya isinya adalah membatasi kekuasaan. Membatasi lingkupnya, artinya lingkup kekuasaan itu dibagi-bagi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pusat, daerah, itu batas. Lalu membatasi waktunya, harus ada periode tertentu. 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, sudah itu selesai. Itu membatasi waktu, itu konstitusi. Oleh sebab itu sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah 2 periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, tidak bisa. Nanti kalau itu dituruti nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu batasan waktu dan lingkup ini harus ketat. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi soal kemandirian. Kemudian soal pemerintahan ya, begini, tadi waktu dan tempat soal kekuasaan itu juga sekarang berdasar hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif karena adanya konflik of interest. Ini hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia dikatakan yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok gitu ya, dari 38 ke 34, padahal kita sejak tahun 1999 itu menaikkan dari 1 setiap tahun 1 tidak pernah naik melompat ke 3, pernah ke 2, lalu tahun berikutnya turun lagi 1 naik lagi sampai akhirnya di tahun 2021 indeks persepsi korupsi kita itu 38.
Tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif. Di lembaga legislatif itu ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya digarap di legislatif. Dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kadang-kala menteri itu ditekan. Sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang lalu pesan proyek. Itu DPR. Banyak itu. Konflik of interest. Di tubuh pemerintahan juga perizinan tumpang tindih sering terjadi. Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan. Sehingga ada perusaha itu datang kepada saya banyak para investor, Pak gimana kami ini mau berinvestasi, mau berusaha di Indonesia itu susah katanya. Kenapa? Yaitu kalau kami tidak nyuap kami kalah di dalam setiap usaha proyek, dikalahkan ke orang lain yang nyuap. Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui oleh civil society, kami yang ditangkap gitu, dipenjarakan. Kalau enggak nyuap enggak dapat, kalau nyuap dipenjarakan gitu. Itu jadi masalah. Nah, itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi. Nah, kemudian soal undang-undang ASN itu memang problematik. Dulu kita di zaman reformasi itu kan sudah TNI Polri dipisah, sudah oke. Kemudian TNI kembali ke Barak, tidak boleh masuk lagi ke jabatan-jabatan sipil. Tapi dalam hal-hal tertentu terkadang diperlukan loh. Misalnya irjen, kadangkala itu memerlukan satu orang yang sangat kuat. Nah, oleh sebab itu di dalam undang-undang itu diberi peluang, tidak mengharuskan. Beberapa jabatan sipil tertentu bisa diisi hanya untuk 10 lembaga sipil, kan begitu ya. Ada Menkumham, Mendagri, Menkumham, Polhukam. Itu ada beberapa jabatan sipil bisa diisi oleh TNI, tapi itu pun sudah pada tataran eselon 1. Tidak boleh ke bawah itu kok diisi TNI. Nah, itu pembatasan yang sekarang karena itu merasa masih dibutuhkan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah sendiri, maka diberi batasan seperti itu. Tentu seperti saya katakan tadi, hukum itu kan sebenarnya resultante ya, kesepakatan kan. Udahlah kesepakatan itu kita cabut gitu, bisa saja dicabut tahun depan, periode berikutnya, kan bisa. Memang masyarakat berubah, hukum berubah kan gitu. Kalau dalilnya Muhammadiyah itu kan ada Ibnu Taimiyah, apa namanya, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan wal awaid, kan gitu. Nggak bisa ingkari, hukum itu berubah kalau waktunya berubah, pemerintahnya berubah, itu bisa diperbaiki. Kalau saudara nanti beri dukungan kepada kita. Itu Ibnul Qayyim, dalil di dalam usul fikih yang dipakai di seluruh studi-studi hukum Islam, studi-studi fikih di dunia ini sejak berabad-abad, sejak abad ke-12 sampai sekarang kan dipakai terus. Padahal teori itu masuk ke teori modern hukum Indonesia atau hukum modern kan baru tahun 1951. Ketika T.H.C. mengatakan hukum konstitusi berubah kalau tempatnya berubah, waktunya berubah, budayanya berubah. Itu buku Casey Ware tentang konstitusi. Nah, Ibnul Qayyim sudah mengatakan gitu tadi. Hukum itu berubah kalau waktunya berubah. Oleh sebab itu hukum zaman Umar dan zaman Abu Bakar pun beda. Beda dalam hal-hal tertentu. Misalnya Abu Bakar itu dulu katakan setiap orang baru masuk Islam harus diberi bagian zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ketika Umar enggak, orang mu'alaf itu enggak perlu diberi zakat. Itu cocok dengan zaman sekarang. Orang sekarang yang mau masuk Islam sudah kaya-kaya, harus bayar malahan, harus memberi zakat. Kalau dulu zaman Abu Bakar orang masuk Islam itu dibunuh, dikejar-kejar, miskin, dapat zakat. Umar bilang, sekarang ubah hukum ini, gitu. Jadi hukum bisa berubah, berganti pemerintahan, kesepakatan baru dan kebijakan baru itu bisa dibuat. Nah, kalau saudara mengeluh dengan persoalan-persoalan sekarang ini, mari besok kita buat kesepakatan baru. Bisa. Itu kan soal kesepakatan aja. Pilih DPR-nya yang cocok dengan aspirasi saudara. Pilih presidennya yang cocok dengan aspirasi saudara. Itu semua diolah nanti. Tidak ada sesuatu yang berlaku abadi di dalam hukum itu. Yang terakhir saya kira apa Pak tadi udah cukup saya kira ya.
Ini nih Pak, masih ada catatannya. Penegakan hukum. Nah, penegakan hukum. Gini Pak. Aduh, waktunya udah habis. Sedikit, 1 menit. Jadi gini, penegakan hukum itu sudah kami rumuskan. Di atas itu sering terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa. Sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokoknya nyuap udah selesai. Sementara orang bawah itu hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu kita menggariskan ke atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas. Penegakan hukum dan kepastian hukum nih, orang yang minta izin apa ditunda-tunda kalau enggak bayar, sudah dapat izin kali-kali dicabut tanpa diberitahu, itu enggak ada kepastian hukum. Nah, ke atas kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum. Ke bawah nih rakyat kecil nih perlindungan. Kalau ke atas penegakan, ke bawah perlindungan. Arahnya